Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga semua yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah, iman itu sendiri artinya adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Sedangkan iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan yakin akan kitab Allah yang Allah turunkan melalui rasul-rasulnya. Setiap orang yang beriman seperti kita semua wajib mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Allah menurunkan keseluruhan kitabnya itu ada 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua adalah kitab Zabur, yang Allah turunkan kepada Nabi Daud pada tahun atau pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah kitab Injil, yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi, dalam kurun waktu 611 sampai dengan 632 Masehi. Sampai saat ini kita semua masih membacanya, Al-Quran. Dan mari sama-sama kita amalkan Al-Quran sebagai kitab kita, umat muslim. Adapun pokok-pokok ajaran di dalam keempat kitab tersebut, yang pertama kitab Taurat. Pokok ajarannya kitab Taurat berisi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i. Yang kedua ada kitab Zabur, yang isi kandungan pokoknya adalah kumpulan pujian-pujian kepada Allah seperti zikir, doa, nasihat, dan hikmah yang Allah turunkan khusus untuk kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah turunkan kitab Injil, yang ajaran pokoknya atau isi kandungan dalam kitab Injil adalah untuk hidup zuhud kepada Allah. Karena sebelum kitab Injil Allah turunkan, pada saat itu kaum Yahudi sangat-sangat tamak akan harta, sangat-sangat rakus akan harta. Maka Allah turunkan kitab Injil ini untuk mereka agar supaya tidak tamak dan tidak rakus akan harta dunia. Adapun kitab yang terakhir yang Allah turunkan adalah Al-Quran, yang isi kandungannya yang membahas tentang yang pertama tauhid. Tauhid itu adalah keimanan kita kepada Allah, kepada hal-hal yang gaib, kepada hari akhir. Yang kedua ada syariah, yang berisi tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah akhlak, yakni pedoman kita untuk selalu berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik terhadap
sesama manusia, terhadap yang lebih tua, terhadap sesama teman, terhadap yang lebih muda, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ibadah. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata caranya. Yang kelima, muamalah, tentang kehidupan sosial manusia. Kita semua ini adalah manusia sosial, dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana cara kita bersosial dengan baik sesama manusia, bertutur kata dengan baik sesama manusia. Jadi kita sebagai umat Islam harus terus berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang keenam adalah sejarah. Di dalam Al-Quran tersendiri itu banyak kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul atau umat-umat terdahulu. Maka mari pelajari sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketujuh, wa'ad dan wa'id. Artinya adalah janji-janji Allah. Nah, itulah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita semua umat manusia. Dan bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, kita harus percaya dan beriman dengan nama-nama kitab suci tersebut. Yang ketiga, kita harus percaya dan yakin bahwasanya informasi yang terkandung di dalamnya dan kita harus bisa mengamalkannya. Terlebih kita sebagai umat Islam, kita harus mengamalkan isi kandungan dan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sampai sini pelajaran pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, maka tulis di kolom komentar, atau kalian bisa WA Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.